Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Tanda-tanda dia yang akan menjadi jodoh kamu. Jadi jika kamu punya pacar nih, punya pasangan, kamu bisa lihat, ini jodohku enggak ya? Nah, dari tanda-tanda ini, kita akan coba bahas ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat Libra, mungkin mengingatkan aja, kalau jodoh itu kita tahu ya, yang ngatur adalah Tuhan ya. Tapi kita juga bisa melihat tanda-tanda dari seseorang itu. Jadi kita tidak hanya menerima saja, melihat apakah ini baik atau tidak gitu ya. Kita akan bisa lihat di sini. Oke, siapakah dia? Bagaimana tingkahnya dia? Ya, kita akan lihat tanda-tanda dia seperti apa. Layak nggak akan menjadi jodoh kamu atau seperti apa? Oke. Baik, Libra. Kita akan coba shuffle kartunya. Siapakah dia? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Oh, kita akan coba lihat di sini. Untuk zodiak ya, zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jadi jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak dia ya, jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, jadi di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu ya akan merasakan tanda-tanda seseorang akan menjadi jodoh kamu. Yang pertama itu mungkin seseorang ini tidak akan membiarkan kamu terjebak di dalam kesedihan, kekecewaan, ya. Dia akan membantu kamu keluar dari permasalahan ini. Jadi seseorang ini akan benar-benar melepaskan kamu. Ini kan gambaran burung ya. Ini ada pedang, arti kata burung ini kan gambaran bebas ya, terbang kemanapun ya. Jadi ini seseorang itu akan benar-benar bisa melepaskan kamu dari rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa, penderitaan, dan lain sebagainya. Dia akan berusaha membuat kamu bahagia. Ini dia. Oke? Itu tanda-tanda seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Dan seseorang ini ya mungkin akan bisa melupakan. Kamu itu bisa melupakan masa lalu gitu loh. Jadi seseorang ini seolah-olah orang yang bisa mengobati luka hati kamu. Ini ada Eight of Cup ya. Mungkin saja kamu ataupun dia ya, mungkin ini juga bisa mirroring ya antara kamu dengan dia ya. Kamu itu punya masalah di masa lalu, di mana kamu punya cinta dulunya, di mana kamu bahkan udah planning untuk menikah, bahkan semuanya udah direncanakan untuk apa ya, untuk gedungnya, untuk, perawatnya di mana, terus untuk, cateringnya di mana, kamu udah rencanakan semuanya, udah bahkan udah bayar DP lah ya. Tetapi dia tidak jodoh kamu. Namun ada seseorang ya, itu kan membuat kamu sakit ya, kecewa, sakit, bahkan pernah depresi, kayak stres gitu ya. Terus kamu merasa kayak adalah seseorang nantinya yang bisa mengobati luka hati kamu, yang bisa membuat kamu move on ya. Arti kata dia adalah jodoh kamu. Karena dia yang bisa mengerti kamu. Dia akan bisa membawa kamu kepada situasi yang mungkin lebih baik dari saat ini gitu loh. Jadi itu tanda-tandanya. Seseorang itu yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Oke? Seseorang itu akan memberikan sebuah harapan besar kepada kamu dan dia akan benar-benar bahagia bisa melihat kamu terlepas atau terbebas dari masa lalu yang begitu menekan kamu. Oke? Nah, ini yang terbaca. Ya, kita lanjutkan. Ada di tower. Nah, jika ada masalah nih ya, seseorang ini jika ada masalah, dia akan selalu untuk, seperti menyelesaikannya. Jika perlu saat dia ingin mengalah, ya dia akan mengalah dari kamu. Kalau permasalahan itu tidak selesai dan dia butuh ada yang egonya diturunkan, ya maka dia akan menurunkan egonya, dia akan mengalah agar bisa berdamai dengan kamu, agar dia itu bisa bersama dengan kamu lagi.
intinya ya nggak apa-apa kita meminta maaf gitu ya, asal, kita bisa bahagia lagi. Nah itu pilihannya dia. Arti kata dia orang yang bijak gitu loh. Dia orang bijak dalam menyikapi sebuah masalah. Dia mungkin akan lebih lebih dewasa lagi menyikapinya ya. Mungkin saja ya antara kamu dengan itu punya perbedaan usia. Dia dewasa, terus kamu yang mungkin kekanak-kanakan, dia akan bisa menyeimbangkan. Itu tidak akan jadi masalah bagi dia, ya. Jadi intinya, dia sadar ataupun kamu sadar, setiap hubungan itu pasti punya masalah, apalagi sudah menikah nih ya. Nah, tapi dia, seseorang ini akan bisa memahami kalau masalah yang datang dan silih berganti itu, ya itu bisa diselesaikan gitu loh. Dengan kepala dingin, dengan kita berdiskusi gitu ya, dengan memaafkan atau dalam mengalah ya bisa, oke? Nah, apalagi di sini, dia akan bisa menjauhkan diri dia dari hal-hal negatif. Contohnya misalnya nih, eee, dia itu kayak misalnya ada nih orang-orang yang menggoda dia, atau banyak sih pilihan dia gitu ya, tapi dia tetap memilih kamu. Dia akan mengabaikan orang-orang yang mungkin mulai merayu dia, menggoda dia, karena pilihannya ada pada kamu. Arti kata seseorang ini, benar-benar meyakinkan kamu kalau dia itu layak buat kamu, ya. Dia akan memilih kamu di sini. Ini tanda-tanda dia ya, seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu juga ya, kayak disakiti oleh siapapun. Dia juga tidak akan membiarkan kamu juga digoda oleh siapapun ya. Dia benar-benar akan menjaga kamu dari semua energi-energi negatif, ya. Nah ini seakan-akan dia akan melindungi kamu dari energi-energi negatif itu. Oke? Nah ini tanda-tandanya. Ada judgment. Seseorang ini akan selalu membuat perubahan, baik itu pada diri dia atau pada diri kamu. Jika ini pada diri dia ya, dia akan selalu menjadikan diri dia itu orang yang terbaik buat kamu. Dan dia akan selalu bertransformasi. Jika dia merasa bersalah ya, dia akan memperbaiki diri dia dan dia ingin selalu berubah itu karena kamu. Ya. Dia akan menjadi yang terbaik untuk kamu. Ini dia. Dia akan menunjukkan kalau dia itu bisa diandalkan, dia akan menunjukkan kalau dia itu layak buat kamu ya. Kalau dia akan menunjukkan juga kalau dia itu benar-benar tulus dengan kamu ya. Dia akan selalu membuat perubahan untuk itu. Ya, jika ini mungkin tentang kamu ya. Kamu seseorang yang mungkin tidak pernah nih dianggap atau dihargai di dalam komunitas ya. Seseorang ini akan menaikkan derajat kamu, dia akan mengangkat hidup kamu, dia akan mengangkat level hidup kamu. Arti kata dia itu akan benar-benar sayang dengan kamu dan dia tidak akan membiarkan kamu itu kayak disepelekan, diremehkan, diinjak-injak harga dirinya, enggak mau. Dia akan membela kamu habis-habisan. Itulah perubahan yang mungkin akan dibuat untuk kamu. Dia tidak akan rela melihat kamu itu terzolimi ataupun yang lain. Dia akan selalu membawa perubahan pada kamu. Oke? Nah ini dia, seseorang itu. Jadi kalau kamu ngerasa, dia baik banget ya, apa sih tujuan dia gitu. Yang pasti tujuannya pasti ingin membahagiakan kamu dan ingin menikah dengan kamu. Arti kata dia merasa juga kalau kamu itu adalah orang yang pantas buat dia gitu. Ya. Ini juga. Second of thought, dia tidak akan berbohong kepada kamu. Dia akan mengatakan semua tentang dirinya, baik itu kekurangannya, kelebihannya, ya, apa yang dia miliki, ya dia akan jujur sama kamu. Bahkan jika dia yang pernah menikah sekalipun, dia akan jujur kepada kamu, aku sudah tidak single lagi. Aku dulu pernah menikah tapi berpisah gitu loh. Ada. Itu jadi seseorang tidak menyembunyikan sesuatu kepada kamu gitu loh. Arti kata, oh, dia tulus sih sama aku. Gitu. Dan dia seseorang ini akan memperkenalkan kamu mungkin kepada teman-temannya. Dia tidak akan malu-malu gitu loh. Memperkenalkan kamu kepada teman-temannya, kepada keluarganya, ya kepada siapapun yang terkoneksi dengan dia. Dia akan memperkenalkan kamu. Dia tidak akan sungkan-sungkan untuk membawa kamu ke apa ya, kepada kondisi yang mungkin ke komunitas dia gitu loh. Dia tidak akan malu gitu. Ya, ini dia. Jadi gambaran seseorang ini dia akan benar-benar tidak merahasiakan apapun dari kamu. Misalnya kalau dia punya masalah pun dia akan cerita sama kamu. Kamu adalah tempat dia untuk bercerita, berkeluh kesah ya. Itu gambaran dia. Oke, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia ke kamu. Seperti apa itu? Oke, nanti kita akan lihat inisialnya ya. Dan zodiak-zodiaknya juga. Oke, kita akan coba cek di sini untuk isi hati seseorang tersebut ya. Orang yang akan menjadi jodoh kami itu. Bagaimana isi hatinya? Dan isi hati ini juga bisa menandakan ya. Bisa kita jadikan sebuah tanda-tanda
bahwa dia akan menjadi jodoh kamu, ya. Oke. I mean what I said, ya. Di sini dia berpikir, ya. Dia merasakan kalau bahwasanya ya apa yang kamu katakan itu selalu membuat dia itu kayak termotivasi atau membuat dia bergairah gitu loh, ya. Jadi, dia juga selalu mikirkan kamu. Tidak pernah terbesit dari pikiran dia untuk bisa menyakiti kamu di sini. Dan dia di sini, I mean what I said. Apa yang aku pikirkan, aku akan mengatakan kepada kamu. Intinya ini tadi, dia tidak akan membohongi kamu. Jadi apa yang ada dalam hatinya, dia akan mengatakan kepada kamu dengan sejujur-jujurnya. Dia tidak akan pernah membohongi kamu. Ini dia, ya. Dan di sini juga dia mengatakan, I need time for me. Aku butuhkan waktu. Ya, mungkin aku butuhkan waktu untuk bisa menunjukkan kepada kamu kalau aku layak buat kamu gitu loh. Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak ragu nih kepada dia, ya. Dia akan selalu menunjukkan rasa sayangnya, ya. Nanti kamu akan bisa mengetahui ini orang tulus apa modus. Terkadang ada juga ya, "Kak, dia dulu baik, Kak. Dulu dia sayang sama aku, Kak. Dulu dia kayak perhatiin banget." Tapi ya mungkin saja dia itu kayak sebelum mendapatkan kamu, ya dia baik-baik, ternyata dia sudah mengkhianati kamu, dia memaparkan kamu, ada begitu ya. Tapi kamu akan merasakan kalau tulusnya orang ini benar-benar tulus gitu loh. Bukan dibuat-buat, bukan acting, bukan bukan suatu hal yang mungkin apa ya, dia ya, apa ya, kayak untuk mau membohongi kamu tuh enggak gitu loh. Dia enggak mau, oke. Nah, di sini I just, want space, dia butuh ruang. Mungkin dia kayak membutuhkan ruang untuk bisa bersama kamu, atau mungkin dia butuh waktu untuk bisa bersama kamu ya. Ini aja, "You are my everything." Dia juga mengatakan, "Kamulah segalanya," ya. "Kamu itu orang yang benar-benar penting bagi aku." Itu yang ingin dia katakan. Jadi kalau seseorang ini mengatakan seperti ini ya, ibarat kata itu seseorang ini benar tulus sama kamu. Kayaknya itu hati dia itu hanya untuk kamu, ya. Dia itu akan selalu membuat kamu bahagia. Dia akan selalu membuat kamu tersenyum, ya. Karena kamu segalanya bagi dia. Dia akan menomorsatukan kamu, ya. Nah, mungkin banyak juga ya, dia itu, merasa kayak ada pekerjaan yang mungkin lebih urgent gitu ya. Nah, mungkin kamu butuh bantuan dia akan lebih mementingkan kamu dulu daripada pekerjaannya gitu loh. Ya, jadi itulah sepenting itu kamu di matanya dia gitu, di hatinya dia. Jadi kalau ada orang seperti itu, dia akan benar dikatakan orang yang akan berjodoh dengan kamu. Dan jodoh itu ya cerminan kita sebenarnya ya. Dan kalau kita orang yang baik ya, pasti jodoh kita orang baik. Dan kamu akan merasakan hal itu. Oke. Nah, I think we saw see other people. Dia mungkin berpikir, kita seharusnya bisa melihat orang lain gitu ya. Mungkin ya, dia ini banyak orang-orang yang dia lihat. Mungkin tidak hanya satu atau dua, banyak pilihan dia ya, banyak pilihan dia, tetapi hati dia itu hanya tertuju kepada kamu. Hatinya itu hanya memikirkan kamu. Karena mungkin dia merasa kayak cenderung memilih kamu nih. Dan kamu juga seperti itu. Ini energinya bisa vice versa ya. Bisa kebolak-balik. Nah, jadi itu yang benar-benar dia rasakan. Kalau orang sudah seperti itu, dia akan benar-benar akan memperjuangkan kamu di sini. Apalagi di kartu bottom ini dia akan mengeluarkan kamu dari suatu kesedihan, kekecewaan ya. Nah, ini ada juga I'm addicted to you. Dia begitu tergila-gila sama kamu. Dia begitu sangat kayak, tapi tergila-gilanya ini akan bisa terkontrol ya. Dia tidak didasarkan oleh obsesi, enggak. Hanya saja ya kalau misalnya cinta itu kan tidak semua juga harus memiliki ya. Ada cinta, tapi terkadang kita tidak berjodoh, ada begitu. Nah, tapi di sini ya kita berharap antara kamu dengan dia udah cinta ya pasti berjodoh, begitu ya. Tapi kalau misalnya aku cinta tidak berjodoh, ikhlaskanlah. Karena ada seseorang yang mungkin lebih baik dari dia gitu loh. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Apalagi kita sudah menjadi orang yang baik, kita sudah menjadi orang yang mungkin lebih bijaksana, melakukan hal yang positif ya. Maka akan ada keadilan yang akan kita dapatkan. Oke? Nah, itu. Kita akan coba lihat di sini. Dari kartu romance kamu ya. Seperti apa hubungan kamu dengan dia? Seperti apa ya seseorang ini sebenarnya terhadap kamu? Kita akan coba lihat dari kartu romance kamu. Oke. Fokuskan dia, orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu bayangkan. Oke. Dan jika kamu benar-benar sudah merasa kayak aku udah banyak sih Kak kenal orang tapi nggak pernah berjodoh. Sekarang mungkin Tuhan menginginkan kamu untuk berserah kepadanya. Mungkin bersujud kepadanya, meminta kepadanya sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Oke? Nah, itu aja. Karena jodoh itu kan ya
jodoh mau rezeki itu kan di tangan Tuhan. Kita boleh berusaha dan kita akan bisa melihat tanda-tandanya ya. Nah, begitu. Di sini ada unrequited love. Nah, sebenarnya pernah sih kamu dengan dia itu punya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin dia begitu mencintai kamu, tapi kamu nggak suka, ya. Tetapi ternyata takdir berkata lain gitu ya. Entah itu kamu yang sudah punya pasangan atau apa begitu. Tetapi di sini ternyata ada true love, ada cinta sejati di sini. This is the romance of a lifetime ya. Jadi kamu kayak ngerasa mungkin saja saat kamu surrender, saat dia surrender ya, Tuhan mempersatukan kamu dengan dia. Sehingga merasakan ada cinta yang begitu kuat antara kamu dengan dia, ya. Walaupun awalnya itu kayak ditolak ya, tapi mungkin seseorang ini selalu berusaha untuk meyakinkan kamu kalau aku itu orang yang layak buat kamu, kalau aku itu orang yang benar-benar pantas buat kamu ya. Ternyata hati kamu jadi kebalik, menjadi suka gitu ya. Kayak kamu juga melihat tanda-tanda itu, ternyata oh, walaupun di awalnya kamu tidak menginginkan dia, mungkin saja awalnya kamu tidak bisa menerima kekurangannya dia, tapi dengan kelebihan yang dia miliki, dengan perjuangan dia ya, itu meluluhkan hati kamu. Sehingga akhirnya ya, itu akan menjadi cinta sejati bagi kamu dengan dia. Oke? Nah, di sini apa lagi? Ada make the effort. Seseorang ini akan selalu memberikan effort buat kamu. Akan selalu mensupport kamu, membantu kamu ya, akan selalu ada buat kamu ya. Di dalam keadaan apapun kamu, dia akan selalu bersama dengan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri, capek sendiri, enggak. Dia akan misalnya kamu capek, dia akan merasakan capek juga. Kalau kamu merasakan sakit, dia juga akan merasakan sakit juga ya. Seperti ada satu jalan mungkin ya antara kamu dengan dia untuk merasakan rasa itu. Sebuah chemistry yang mungkin kamu dengan dia miliki. Oke, nah ini ada attraction. Attraction romantic love by enjoying this moment fully. Arti kata kamu akan menikmati, seseorang ini akan menikmati hidup bersama kamu. Harinya itu akan selalu bahagia saat bersama dengan kamu. Ya, kalaupun nanti ada rasa sedih yang dirasakan, kamu yang selalu menghibur dia. Makanya dia kayak ngerasa ada effort yang luar biasa yang dirasakan saat berada di samping kamu. Dia kayak ngerasa nyaman gitu ya. Dia kayak ngerasa kamu itu adalah orang yang memberikan gairah kepada dia ya, sehingga membuat dia itu kayak bersemangat terus ya, seseolah ya kesedihan yang dirasakan itu bisa hilang begitu saja saat bersama dengan kamu. Oke? Ini the let go of control is allow the situation to unfold naturally. Ada seseorang yang mungkin kayak merasa hubungan ini kayak berjalan begitu saja. Yang tadi awalnya mungkin aku katakan tidak ada cinta ya, yang kamu rasakan atau dia rasakan, tapi mungkin dengan seiringnya waktu berjalan, dengan surrendernya juga usaha yang dilakukan ya, dengan cinta yang dimiliki ya, tadi akan pertemukan kamu dengan dia dan hubungan itu akan mengalir begitu saja ya. Terkadang nggak bisa dipaksakan, tiba-tiba aja mungkin ketemu gitu ya, tiba-tiba aja mungkin selalu kemasuk mimpi gitu ya, ada seperti itu. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk inisial ya, siapakah inisialnya untuk jodoh yang mungkin bertemu dengan kamu atau tanda-tandanya. Ini juga sebuah tanda-tanda ya, kalau inisialnya ada, semoga aja, aminkan saja. Kalau kamu mengafirmasikan, semoga aja ya. Ini ada teman lama. Teman lama. Oke. Teman lama. Saudara teman. Ada juga beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan inisialnya saudara teman ya. Terus di sini ada OS yang pernah berkhianat. Ada ya orang yang pernah berkhianat dengan kamu tapi akhirnya berjodoh dengan kamu, ada. Karena cinta itu tidak akan mudah kita dapatkan, pasti punya tantangan, punya hambatan, punya halangan ya. Tapi semua itu akan bisa dilewati. Takdir akan mempersatukan kamu dengan dia kembali, oke? Walaupun dulunya saling membenci, tapi pada akhirnya akan bersama. Itu adalah jodoh ya. Dan X, orang baru. Kamu akan terkoneksi dengan orang baru. Orang baru ini akan menunjukkan tanda-tanda ini ke kamu nantinya ya. Kalau dia menunjukkan begitu, ya arti kata apalagi dia udah kayak ngotot banget ingin berkomitmen dengan kamu, bisa menerima kekurangan kamu ya, arti kata ya terimalah dia. Jangan kamu tunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda, ya menerima hal yang baik ya, kamu akan benar-benar sulit nantinya menemukan yang lain ya. Oke. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Lagi-lagi mantan ya. Oke, ini ada I dan V. Temannya teman. Jadi kamu itu terkoneksi dengan beberapa orang ini ya. Jika itu ada buat kamu, ya maka semua itu akan datang kepada kamu dengan sendirinya seperti takdir gitu ya. Oke, kita akan coba lihat zodiak yang terkuat koneksinya dengan kamu. Ada Gemini. Wow, Gemini lagi nih. Gemini sama Gemini ya.
Udah jatuh. Ada Aquarius, ada Pisces, ada Leo, satu lagi, ada Aries. Itu zodiak yang koneksinya kuat dengan kamu ya. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan untuk tanda-tanda dia akan menjadi jodoh kamu. Semoga aja ya, apapun yang terbaca di sini, kamu akan bisa melihat tanda-tanda itu dan afirmasikan seseorang itu. Ya, semoga aja afirmasi kamu itu bisa dijadikan sebagai doa ya, dan doa kamu akan dikabulkan oleh Tuhan dan didengar oleh Tuhan ya. Aminkan saja. Aminkan hal yang baik-baik. Semoga apa yang kamu harapkan tentang jodoh kamu itu bisa akan terwujud ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.